Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue mau ngebahas UHF RFID ya, Ultra High Frequency RFID. Apa itu UHF RFID? Langsung aja guys. Biasanya kan gue pakai RFID ya guys, tapi RFID yang biasa ya, yang frekuensi rendah tuh ya. Gue sering sih pakai 13,5 MHz yang bisa dipakai untuk eKTP, terus RFID yang e-money dan lain-lain tuh biasanya kebanyakan di 13,5 MHz ya. Yang memorinya bisa mencapai 1 KB ya. Ini ada 1024 byte ya datanya. Tapi yang memang di Word tuh nggak semuanya full 1024 ya. Tapi kalau yang di UHF RFID ini agak beda guys. Jadi ada beberapa memori ya di UHF RFID ini. Pertama ada memori TID atau Tag Identifier. Kemudian ada memori EPC, Electronic Product Code Memory. Di sini gue pakai EPC Gen 2 atau generasi 2. Kemudian ada User Memory dan Password guys. Tapi di sini gue bakal ngebahas hanya TID Memory dan EPC Memory guys. Hanya dua yang gue bahas. Tag Identifier ini adalah 20 byte kode memori atau 20 byte data yang Unix guys. Dan tag ini berfungsi permanen ya, tidak bisa dirubah, tidak bisa di-write, hanya bisa di-read saja. Tapi unik di sini yang diartikan adalah dalam satu batch production di manufakturnya itu memang Unix ya. Tapi bisa jadi kalau di batch-batch selanjutnya mungkin ada yang sama gitu ya. Tapi misalkan gini guys, gue sebagai klien ya, gue pesen sebanyak 1 juta piece kartu RFID ya, yang UHF. Nah, gue minta di situ bahwa dalam 1 juta piece ini gue minta semuanya Unix, tidak ada yang sama ya untuk TID-nya. Nah, tapi bisa aja nih temen gue atau siapapun klien yang sama, dia memesan juga yang sama. Tapi kan namanya alamat memori guys, pasti akan ada batasnya gitu ya, nggak mungkin bisa dicetak selamanya yang semuanya Unix gitu. Pasti ada yang sama. Jadi kemungkinan antara gue yang pesan 1 juta piece sama teman gue yang pesan 1 juta piece juga bisa jadi di situ ada TID Unix yang sama gitu guys. Tapi dalam satu batch sih insya Allah aman ya, nggak akan ada yang sama gitu guys. Nah, tapi kebanyakan gue pakainya sih antara 8 atau 12 byte ya. Jadi kalau dijadikan hexa itu kalau ada 12 byte itu jadi 24 karakter hexa ya. Hexa itu kan dari mulai 0 sampai F ya. Atau 0 sampai 15 gitu. Kemudian ada juga EPC memory ya. EPC memory ini bersifat read and write ya. Jadi lo bisa write, lo bisa read. Yang Gen 2 ya, gue bicara tuh EPC yang Gen 2 itu 12 byte. Sama aja dengan 24 karakter hex ya. Nah, ada kelebihan masing-masing nih antara TID dan EPC gitu ya. Jadi memang kalau tujuannya kita sebagai data yang unik saja, kita cukup beli satu batch di manufaktur ya, yang minta semua TID itu nggak ada yang sama, yang Unix ya. Kita anggapan pasang di box-box konsolidasi untuk tempat-tempat part atau tempat-tempat barang-barang yang akan disimpan di gudang gitu misalkan. Nah, itu aman, kita nggak perlu rubah-rubah data ya, karena memang bersifat permanen gitu, tidak bisa dirubah. Tapi kalau kita membutuhkan unique code ya, misalkan gini, gue punya gudang A dan gudang B. Kalau di gudang A itu, gue pengen alamat memorinya adalah, di depannya ada A ya, kalau gudang B, B, kalau gudang C, C gitu kan. Itu kan berarti kan gue harus custom ya, custom alamat memori ya, jadi mau nggak mau gue pakai EPC memory gitu. Itu semua kembali masing-masing kepada kebutuhan kalian masing-masing guys gitu. Tapi kemarin gue projectnya gue butuhnya hanya untuk tracing box ya. Yang memang untuk sementara ini ada 100 box ya. Jadi kedepannya sih kemungkinan ada sampai 300 ya maksimal. Itu juga boxnya akan dipakai berulang gitu. Dan box itu sih nantinya kan memang akan dicuci lagi, dipakai lagi dan lain-lain ya. Istilahnya si tag ini harus aman nih kalau bisa dicuci gitu ya. Nah, tapi tenang aja sih, kalau beberapa tag yang menggunakan bahan ABS yang plastik itu aman sih. Jadi gue akan liatin dulu beberapa ada tag ya. Jadi kalau kayak gini ini namanya stiker ya, RFID UHF stiker. Ini ada banyak ini stiker RFID. Ini harganya murah ya, paling 2.000-3.000 antara ini. Nah, kalau yang ini agak mahal ya. Ini karena anti metal ya. Jadi kalau ini dipasang di metal ini nggak bisa, tapi kalau ini boxnya box metal ini dipasang tuh aman ya. Tidak akan berpengaruh di metal. Ada ini, ada yang model gini, ada yang kecil juga. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan ya. Yang jelas, ini pasti lebih mahal daripada yang stiker. Karena ini sistemnya dia anti metal ya. Dia kalau misalnya dipasang di box metal itu aman. Kemudian ini juga aman kalau misalkan digunakan di luar ruangan, kehujanan, atau kerendam air, ini aman gitu guys. Nah ini juga gue mau ngeliatin ke lu, kemarin gue sempat bikin handheld reader untuk QR code dan RFID. Kenapa gue bikin? Karena memang di pasaran susah gue nyarinya. Kemudian kalaupun ada mungkin harganya bakal mahal banget gitu ya. Jadi gue
coba gue reduce harganya, kemudian gue kembangkan juga ya. Kalau di beberapa situs web itu menjual memang dia bisa menggunakan Bluetooth ya, receivernya. Jadi tinggal dipasang di atas pakai Bluetooth, tapi harus menggunakan apps ya. Jadi saya harus mengembangkan apps pribadi. Tidak bisa pakai yang kayak RFID reader biasa tuh yang dicolokin langsung masuk datanya seperti keyboard tuh nggak bisa. Kebutuhan klien gue tuh pengen bisa QR code, pengen bisa masuk sebagai text input juga si RFID-nya. Jadi tinggal buka web browser, masuk text input, dia tinggal scan-scan aja masuk ke situ guys. Karena gini klien gue udah bikin softwarenya web based, kemudian nggak mungkin kalau dia istilahnya bukan nggak mungkin sih, istilahnya mereka sayang gitu kalau bikin apps lagi dan membutuhkan waktu lebih panjang gitu. Akhirnya pakai software yang sudah ada, web base-nya, tinggal datanya langsung masuk ke text input di web gitu ya. Nah ini penampakannya ya, di depan ini ada QR code ya, QR code dan barcode. Gue pakai tipe GM66 guys. Nah di atas ini ada OTG ya, USB Type-C. Gue pakai OTG karena gue nggak ada baterai di sini, jadi baterai langsung diambil dari Android-nya. Kemudian di belakang ini ada layar, yang sebelah kiri itu untuk pemilihan EPC dan TID, yang kanan itu untuk QR code. Nah ini bentuknya lumayan bagus sih, karena gue waktu itu pernah ngeliat ada teman di Facebook gue yang bikin gini. Gue coba minta donasi untuk beli source file 3D-nya ya, terus gue modif ulang gitu supaya gue nggak terlalu lama bikinnya gitu. Nah ini caranya pakai di sini ya, tinggal masukin aja HP. Nah begitu masukin HP langsung nyala karena gue pakai OTG sebagai sumber arusnya ya. Gue coba testing, masuk ke Notepad. Nah, di sini ada handheld Tazaka ya. Tazaka itu perusahaan gua. Yang kanan dia menjadi QR code ya. Tekan testing menggunakan QR code. Dan kita akan tes menjadi bacaan RFID ya. RFID ada dua ya, ada EPC dan TID tadi ya. Sekarang kita coba baca yang EPC dulu. Ini data EPC-nya yang keluar ya. Ini nggak gue munculin semua, 24 karakter itu belum ya, jadi masih testing kemarin, yang memunculkan sekitar 12 karakter saja. Kemudian gue baca lagi, ini yang TID-nya, tinggal ditekan sekali lagi, yang kiri akan menjadi pembacaan RFID untuk TID. Coba baca tadi yang anti metal ya. Keluar datanya. Oh ya, ini gua bikin RFID handle-nya ya, karena gua buru-buru jadi gue pakai yang model gini guys. Ini pakai USB mini ya. Ini gue udah ambil, masukin situ. Jadi di sini gue sebenarnya pakai USB, tapi gue bongkar ya macam ini. Gue cari jalur TXRX-nya, kemudian gue masukin ke Arduino Micro gitu guys buat bacanya. Tapi ternyata memang ada kelemahannya karena di ini RFID yang untuk desktop ya, jadi memang jaraknya nggak bisa terlalu jauh guys, terlalu dekat gitu. Jadi akhirnya rencana gue ini mau gue rubah ya, tapi itu memang khusus ya RFID untuk UART ya, dari TXRX, bacanya bisa sampai 1 meter guys, dan lebih kecil gitu daripada ini terlalu besar. Nah ini ada soket Ethernet ya di RFID reader yang ini long range nih guys, bisa sampai 5 meter nih. Sebenarnya ada RS485 juga yang kabel-kabel lepas ya. Sama ini ada power DC sekitar 9 volt ya, gini. 9 volt 2 ampere. Kemudian ada port untuk RS232. Nah ini untuk soket RS232 nya guys. Kalau dibaca via USB, tinggal colok aja gitu. Bisa dibaca ke komputer ya. Ini ada software bawaannya. Tinggal lu coba-coba aja situ. Jadi di situ ada datasheetnya ya, untuk lo nanti misalkan buat program sendiri pakai Python itu ada. TXR juga ada di situ. Beli data. Ini TXR RS232 ya, jadi nggak bisa langsung masuk ke TTL gitu.
Versi convert dulu ke TTL. Ini kecil ya dibanding foto gue yang sebelumnya itu beneran dia upload di Instagram, itu lebih besar lagi karena dia tuh bisa sampai 15 sampai 20 meter guys. Kalau ini cuma sampai paling 5 meter doang. Masih bisa 5 ribu. Terus kalau temen gue di sana tuh berdiri di situ sekitar 5 meter itu. Masih bisa? Masih aman, 5 meter masih aman. Tapi lebih dari 5 meter, kadang 6 meter dibaca, kadang lebih dari itu. Jadi memang rekomendasinya untuk hanya untuk 5 meter aja guys, jangan terlalu jauh. Tapi juga kalau misalkan ada tembok juga masih bisa nembus ya, tapi memang jaraknya jadi berkurang gitu, nggak nyampe 5 meter. Nah ini, coba pembacaan mana cepat ya. Kalau dari atas sini tuh bisa sampai 50 tag per detik gitu guys. Nah ini coba gue ukur jaraknya. Karena meteran gue maksimal di 4,7 meter ya. Jadi ini agak maju ke depan tuh 4,7 meter, tapi kalau gue ke belakang lagi tuh masih lebih dari 30, jadi masih 5 meter lebih guys sebenarnya guys, dari jarak aktualnya. Nah itu aja percobaan dari gue guys, untuk UHF RFID ini guys. Gue tuh udah bikin software juga ya, karena kan sebenarnya itu ada datasheetnya ya, lo harus coba-coba ada datasheetnya. Gue kasih lihat ke lo datasheetnya gini. Nah ini ada read data ya di sini, ini ada length of datanya, kemudian address-nya, address dari alatnya, berapa. Gue pakai biasanya 0xFF ya. Nah, gue ini sebenarnya gue dapat referensi dari Elektron ya. Jadi Elektron tuh channelnya tuh banyak banget video-video yang ngebahas tentang ini. Dan gue juga beberapa beli ke sana. Itu juga beberapa dikasih sampel code ya. Sampel code yang untuk Python. Jadi gue bikin pembaca data dari RFID reader yang long range ya. Itu kan bisa diatur nih, bisa trigger mode, bisa answer mode gitu kan. Jadi kalau misalnya aktif mode, dia nggak apa-apa itu langsung membaca data tuh langsung baca gitu. Datanya langsung dikirim via RS-232. Nah, sedangkan gue butuhnya tuh datanya tuh langsung dikirim ke server dan dibaca oleh server ya. Jadi server kasih perintah, dia langsung balik gitu. Jadi pakai IP. Jadi kode yang ada di Elektron gue mau coba modifikasi. Yang tadinya cuma baca satu data, gue coba baca berulang-ulang. Kemudian gue langsung kirim ke server gitu ya. Dan nanti dihandle oleh server yang boleh di insert mana yang enggak mana gitu. Itu aja sih guys. Simple. Jadi reader itu berfungsi sebagai get aja ya. Nanti yang pendaftarannya tuh didaftarin menggunakan handheld guys. Nah oke, gitu aja sekilas tentang RFID UHF reader ya. Barangkali teman-teman yang mau bekerja sama perusahaan gua buat ngedevelop ini, ayo kita developin bareng-bareng. Nah, jadi gua develop sistem by custom gitu guys, sesuai kebutuhan dari klien gitu. Oke, makasih banyak udah ngikutin video gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.